Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Air bersih telah masuk dan mengaliri sebagian keran di Ibu Kota Nusantara. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam agenda kerjanya di IKN bahkan menjajal langsung minum air bersih dari keran di IKN. Hadirnya akses air bersih di IKN menjawab kesiapan pemerintah menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di IKN Agustus mendatang. Pergelutan pemerintah berpacu dengan waktu dalam menghadirkan akses air bersih di IKN selesai sudah. Akses air bersih saat ini sudah tersedia di IKN. Ini dibuktikan dengan aksi PLT Kepala Otorita di IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono yang langsung meminum air keran di IKN. Air minum yang dikonsumsi Menteri PUPR berasal dari instalasi pengolahan air minum Spam Spako. Spam Spako difungsikan melayani kebutuhan air minum di IKN termasuk di kawasan inti pusat pemerintahan dan jelang HUT kemerdekaan ke-79 RI. Otorita IKN melaporkan, suplai air bersih yang tersedia di IKN memiliki kualitas yang aman untuk langsung dikonsumsi masyarakat dari keran. Kualitas air telah melewati uji coba berlapis dan monitoring ketat di jaringan perpipaan sesuai standar kesehatan yang berlaku. Sistem pengolahan air baku di Bendungan Sepako Semoy dan intake Sepako dipersiapkan untuk menyuplai kebutuhan air di IKN hingga 1 dekade ke depan. Hingga kami laporkan dan kami nyatakan bahwa air minum untuk IKN insya Allah semua akan tersedia dan selesai pada sebelum 17 Agustus 2024. Pemirsa, infrastruktur jalan di IKN telah saling terhubung. Jalan tol dan jembatan Balang merupakan satu dari sekian banyak pembangunan infrastruktur di IKN yang siap digunakan. Presiden Joko Widodo yang menggelai sepeda motor di atas jalan tol menuju Ibu Kota Negara Nusantara menyebut jalan menuju IKN begitu mulus. Di sisi lain, moda transportasi kereta tanpa rel atau kereta otonom telah tiba di Balikpapan dan siap diuji coba. Kementerian PUPR menyebut kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara telah terhubung ke infrastruktur jalan ke Kota Balikpapan meski masih menyisakan pengerjaan satu jalur tol tambahan di beberapa sektor. Jalan tol ini telah diuji coba lintas oleh Presiden beberapa hari lalu dengan mengendarai sepeda motor. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arif Rahman mengatakan target penyelesaian tol seksi 5A akan selesai pada akhir Agustus, sementara seksi 3A dan 3B diprediksi selesai setelah Agustus. Kemudian dari segi persentase yang kalau tadi kita lihat kan bahwa tol yang kita gunakan ada tol 3A, tol 3B, tol 5A. Ya. Itu baru bisa kita gunakan di sisi kanan semuanya. Sisi kiri masih di dalam proses pelaksanaan. Di kesempatan terpisah, moda transportasi kereta tanpa rel untuk IKN telah tiba di Balikpapan. Satu set rangkaian kereta tram otonom tersebut direncanakan masuk ke IKN pada 1 Agustus 2024. Menteri Perhubungan mengatakan tram otonom IKN akan diuji coba secara internal bersama Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2024. Nantinya kereta otonom akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Satu trainset kereta otonom akan memiliki 3 gerbong dengan kapasitas maksimal 302 penumpang dan kecepatan jelajah 40 km per jam. Penggunaan kereta tram menjadi lompatan besar bagi penggunaan teknologi baru dalam transportasi di Indonesia. Pasalnya kereta ini bergerak menggunakan baterai yang disubstitusi dengan marka jalan dan magnet, juga tentunya lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi gas rumah kaca. ART menjadi bagian pergerakan yang akan dilakukan pada saat 17 Agustus dan setelah itu. Kita harapkan ini menjadi salah satu ikon pada transportasi yang ada di IKN dan harapannya juga bahwa dengan keunggulan tanpa rel dan tentunya tanpa rel berarti lebih murah bisa digunakan di kota-kota yang lain.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan penandatanganan kerjasama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi bagi ASEAN dan Asia Timur di gedung Kementerian Asia Timur ya, Asia Timur. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan penandatanganan kerjasama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi bagi ASEAN dan Asia Timur di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta. Erlangga menilai kerjasama ini mendorong pengembangan dan perluasan pasar ekspor. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng Penelitian Ekonomi bagi ASEAN dan Asia Timur atau Economic Research Institute for Asian and East Asia guna memperdalam kajian untuk mengembangkan rantai pasok semikonduktor Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kerjasama dengan ERIA nantinya berbentuk kajian dan publikasi bersama yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam industri semikonduktor. Erlangga turut menjelaskan adanya kerjasama dengan ERIA, maka Indonesia dapat dengan cepat melewati proses aksesi OECD dan perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik hingga perluasan pasar ekspor di Indonesia. Kemudian juga dalam kerjasama juga akan didorong untuk pengembangan dan perluasan pasar ekspor, termasuk ini dari kajian untuk CPTPP, di mana dengan masuk CPTPP kita akan membuka pasar Amerika Latin. Dan sekarang juga dengan keanggotaan Inggris yang baru tahun 2024 ini menjadi anggota CPTPP pertama di luar 11 negara, ini juga akan membuka pasar untuk anggota CPTPP yang lain. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Presiden ERIA Tetsuya Watanabe menyatakan ERIA akan turut menyusun kajian dengan tema besar Future Ready ASEAN, yaitu bagaimana Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan mampu menyiapkan diri untuk isu ekonomi ke depan seperti semikonduktor dan ekonomi digital. ERIA very much stand ready to support Indonesia's effort for international economic coordination, including accession of the OECD, CPTPP, as well as development of industries, automotive, semiconductors, and digital economy. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani menyebut sebanyak 89.440 pekerja migran Indonesia bekerja di Kamboja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.914 pekerja migran Indonesia terindikasi terlibat dalam bisnis judi dan scamming online di Kamboja. Pemberantasan sindikat penempatan ilegal yang bekerja pada sektor judi daring di Kamboja saat ini menjadi fokus Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepala BB2MI, Benny Ramdhani mengungkapkan sebanyak 89.440 pekerja migran Indonesia bekerja di Kamboja dan 1.914 anak bangsa diantaranya menjadi korban sindikat penempatan ilegal yang bekerja pada sektor bisnis judi daring di Kamboja. Selain itu, Benny mengatakan bahwa ada pekerja Indonesia lainnya yang bekerja dan terlibat bisnis judi online di Thailand, Singapura, dan Vietnam. Sehingga dengan itu, pihaknya akan terus berupaya untuk mencegah penempatan pekerja Indonesia dalam bisnis judi online. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.